karakter Agil yang orang-orang tuh nggak tahu apa sih. Agil. Ya orang-orang nggak tahu apa aja. Karakter aslinya Asli. orang-orang nggak tahu. Kayak lu laparan, suka kentut sembarangan gitu ya. Hah? Apa sih? Ini masih kemarin- direkam. Apa sih? Habis Udah makan belum? Udah buruan ini. Apa nih karakter Agil yang orang-orang nggak tahu kan kita lihat kan orangnya Agil tuh rame ya. Terus dia mau bangun suasana kalau misalnya dia. Jadi semua kita diam aja. Oke, jadi sebentar. Nggak di Google pasti. Jadi gua orangnya ternyata sedih. Dia kreatif loh guys. Lu di sini aja Jil. Sama bintang tamu aja ngajak kerja kak. Jadi semua bintang tamu tuh gue cabut ya ke jalan. Awalnya tuh gue juga sebelum jadi host di sini gue bintang tamu kayak lo ditarik. Nah lama-lama lo jadi kreatif di sini deh. Besok. Oh ya berarti ada gue nggak ada Anet kan? Nah, ini nggak ada waktunya. Gimana Jil? Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau gue orangnya cukup melankolis. Iya. Tapi gue kelihatan sih, gue ngeliat itu dulu. Oh really? Dari Cenayang mata. lo. Wow. Thank you. Gue Iya lo pasti tipe yang kayak kalau di luar pas sampai di rumah. enggak kayak gitu. Iya. Ajal itu bukan Anet Eduarda. Kalau yang gue lihat lu tuh penikmat drama, Iya. ya kan? Gue orang yang suka menikmati kesedihan ketimbang untuk melepaskan rasa kesedihan. Gue lebih memilih untuk menikmati itu. Makanya lu mengekspresikan lu di dalam acting. Ya. Oh, baru dengar nih orang yang lebih memilih menikmati Jadi kesedihan gini, dibanding- kenapa gue bisa bilang gitu? Gue hampir sama dia, tapi bedanya kalau dia ekstrovert, gue introvert. Gitu. That's why kenapa kalau ketika kita main drama itu nyampe karena kita mengekspresikan itu semua di dalam acting. Oh jadi thumbnailnya Azov Rangga seorang yang sangat menikmati kesedihan. Oke. Terus. Jadi ya bener yang tadi kata Kak Azub. Karena ada momen-momen di mana misalnya kita lagi mau ke lokasi syuting tapi sebelumnya mungkin kita ada masalah. Entah sama partner kerja mungkin atau sama teman, keluarga mungkin apapun pasangan mungkin bisa aja gitu kan. Nah, daripada gua memilih untuk udah deh gua lepasin aja udah yang itu gue lebih memilih untuk oke, gua keep nih rasa. Ketika dapet skrip yang lagi scene drama, gue tuangkan ke dalam situ. Gimana caranya, biarpun inputnya berbeda, tapi selagi outputnya adalah rasa sedih, rasa kecewa atau amarah, semoga itu bisa nyampe ke penonton. Jadi tuh kalian tuh tipe yang kalau misalnya sedih ya udah nikmatin aja, jangan aja. denial gitu ya. Iya, Dan lo orang sensitif ya? cukup sensitif gue. Gue cukup sensitif. Iya benar. Dia sensitif banget guys. Berarti udah bisa kelas. Giliran maju yang mana? Iya kalau tadi cukup sensitif gini dong aja. Emang ada dari gue datang sih emang ada. Dari gue datang emang. Sakit ya. Gendam. Tuh lah, lo gerak-gerakan. Asal gara-gara angin. Gue mikir ada apa? Beda Oke, iya. dari tadi Yang di TV biasanya gitu tuh. Jebret. Nah, oke Jil, jadi sekarang nih gimana sih harapan lo setelah bulan puasa ini? Gue sih harapan Lo punya gua- harapan apa Oke, gitu? Semoga job gue makin banyak. Amin. Itu harapan semua orang nggak sih? Iya sih. Tapi gue nanya deh, lo kan sempat strippingnya dulu ya? Iya. Lo emang nggak mau stripping lagi sekarang? Mau. Mau? Apalagi gue udah mampir kesini kan. Ngeliat Kak Azov kan. Menarik banget nih. Gue jujur gue tertarik banget sih untuk ngambil barang-barang Kak Azov. Bukan untuk stripping. Apalagi tadi ya. Iya tuh PC tuh. PC berapa? Tadi PC kan gue duduk sama PC ya pas lagi ngobrol sama Kak Azov. Kamu PC kan? Gitu deh. Oh bisa ngomong gitu ya? Bisa ngomong gak? Gue udah. Bawa gue pulang. Nanti pas lo pulang, gue lingalingin dia lo ngambil, gue lingalingin biar dia nggak ngeliat. Tenang aja bisa gampang bagus ya. Gue suka aja gini. Masuk lagi candaannya. Bagus. Gitu. Udah Jadi lu bakal pengen kedepannya yang mau ambil stripping? Iya.
Kalau misalnya ada tawaran nih, ada tawaran Film, web series. film enggak, ada film nih, film yang lu pengen banget. Terus tiba-tiba ada stripping dengan bayaran besar, lu pilih mana? Wah, shit. Berat kan lu. Di waktu yang sama ya? Di waktu yang sama. Hard choice banget sih. Iya, itu yang Mungkin Apapun ada pilihannya. apapun ada ya, pasti Ada konsekuensi juga. kebetulan gue sempat dihadapin sama itu. Nah. Oke. Yang ada series yang gue pengen banget tapi gue jadi strippingan. Untuk kemarin gue lebih memilih untuk gue ambil dulu sih series. Series ya. Apa yang lo mau? Dulu, Oh, iya, sekarang ada cicilan. Jadi kemarin lo Jadi ngambil kalau- tahu dulu apa yang lo mau, bukan lo yang butuh gitu. Iya, Sekarang jadi lo ambil yang butuh gue dulu. udah mulai memutuskan apa yang gue butuh gitu dan Oke. kalau memang ada kemungkinan ada kedepannya ada tawaran stripping ya gue selagi tidak bentrok ya gue akan gue ambil. Iya, tuh. Tapi kalau masalah bentrok ya, Ambil apa? Tunda dulu. Cicilan lah. hah? Cicilan lah yang lo ambil. Idealisme gue juga penting sih nanti. Mendingan gak usah dua-duanya lah daripada Iya. nunggu aja yang lain nanti. Iya nggak? Jadi bagus gue buka warung ya. Mau apa? Stripping apa film? Shit. For now, demi kelangsungan karir gue ya. Film. Oh, film. Bukan demi Jadi- kelangsungan hidup. Karir dulu. Jadi tetap film. Insya Allah film. Apa yang jadi pikiran lu untuk memilih film? Apa gara-gara lu masih muda atau emang lu garis keras sebelah kiri atau gimana? Oh enggak, gue sama sekali terbuka dengan gue terbuka banget sama yang kayak gitu. Gue nggak pernah mengkotak-kotakan. Oh sinetron ini, film ini. Lo di tengah lah ya, FTV nggak ini. kiri nggak kanan, Iya, di tengah. gue di tengah. Gue di tengah. Kasaf? Hmm? Kasaf? Kalau gue ngumpulin duit dulu, terus ntar gue bikin film, produksi gue sendiri. Tuh. Kita berdua Dengan main. apa yang gua mau. Kita berdua yang main. Ya kan? Enggak, gue doang. Karena gue udah mikirin. Karena semakin lama itu bertambahnya umur ya Pak ya. Jadi gue cari opportunity yang terbaik, nanti akhirnya gue bikin produksi sendiri. Pengennya sih gitu. Amin. Kita doakan ya semuanya. Ya harga gue bisa kok. Gak apa. Gue udah siapin karakter. Gue udah nyiapin karakter gue di film. Tanpa nulis skenario. Tapi lu nyiapin. Gue nyiapin karakter gue sendiri. Tenang. Mantap. Cuma itu emang dilema sih, dilema kita ya. Dilema Maksudnya banget. untuk para aktor-aktor yang pengen berkembang itu pilihan antara film dan stripping itu jadi dilema. Iya, sebenarnya. itu dilema banget sih. Karena takutnya gini loh. Kita udah belajar dari film, kita belajar dari acting coach, kita belajar dari senior. Nanti kalau ketemu sama stripping, kita punya pattern yang begitu itu aja, takutnya kebiasaan atau muscle memory kita yang dulu tuh jadi kayak kebawa tipis hilang, nah, itu Iya, iya. bahaya tuh. Iya. Nah itu tuh sebenarnya pertimbangan gue waktu itu ketika dihadapin kenapa gue masih memilih series film dan yang lainnya sih instead of sinetron gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sinetron juga sekarang makin banyak kemajuan juga Bener-bener. quality juga tetap makin bagus sekarang juga cukup entertaining penonton. Ayo sekarang pertanyaan dadakan dari lo. Hmm. Ayo dong harus bisa dong. Dan gagap, ayo bisa. Lu yang gagap. Apa ya? Ganteng sih dia. Susah kita nyari pertanyaannya. Apa apa korelasinya ganteng dengan pertanyaan? Apa ya? Apa ini? Ayo. Jawab masa gue lo. Yang gue udah ngelempar ke lo. Masa balikin lagi. Apapun bisa lo tanyakan. Oke, siap. Apakah Udah abang ada. pernah membalikkan badan kecoa? Kecoa, udah lo telentang tapi lo balikin lagi biar dia bisa jalan. Pertanyaannya apa Armin? Nah, ini lagi mikir. Krik. Lo tanya, lo keluar dari sini kaki kiri apa kaki kanan? Bagus. Nanya apa aja? Keluar sini kaki kiri apa kaki kanan? Udah. Manjai ada pertanyaan kah? Ya ada pertanyaan titipan nih. Nah, mikirin dulu ya. Nanti nextnya kalau misalnya ada film, lu pengen main sama siapa? Terus nih. Apa mikir Karena aja? belum. Oh gitu. Reza Radit. Oh, Reza. Oh, Reza. Udah pernah ketemu tapi. Pernah ketemu, pernah ngobrol sebentar tapi belum pernah satu frame, belum pernah ngobrol. Yang gue banyak banget yang pengen gue pelajarin sih dari gue pengen satu film sama Kak Reza, Om Slamet Raharjo, Om Mucus. Pernah satu film sama Om Mucus tapi nggak satu frame. Itu.
Kalau gua sih pengen main film bareng sama lu sih gua. Kalau ditanya ya, gua ngefans banget sama lu gila. Seru. Lo apa? Musik lagi? Kenapa lu udah nyiapin lagu itu? Udah siapin dari mobil sih, udah siapin. Ini gue pas OTW kesini tadi gue udah masukin playlist. Oh, Play lagunya. Kenapa sih kak? Gak tahu, gue juga awalnya. Ayo tanya lagi nih. Tanya lagi. Ini udah masih bisa. masih bisa. 4 berapa 1 jam ya? 40 apa sih? Berarti masih ada 20 menit lagi. masih ada 10 menit lagi. Oh, masih ada 10 menit lagi. Saya mau nanya, mau main satu film bareng bos saya nggak? Mau banget. Karena jadi gini guys, ini fun fact banget nih. Nah ini gue enak nih ngobrol, udah mulai enak. Udah tadi mulai. Jadi dari tadi lo nggak enak ngomongnya. Dan tadi kita ngobrol sama siapa? Iya. Lu acting dari tadi. Kat. Jadi Action. Jadi gue tuh dulu Dari tadi tuh nggak enak kita ngobrol. Enggak, gue dulu tuh pernah gondrong. Oke. Pernah gondrong banget, hampir seka Azov. Dan banyak banget yang ngomong Ajil mirip sama Kak Rangga Azov. Bangga banget gue. Bangga. Sumpah Kak. Ini gue bukan nge-praise lo atau apa, tapi gue nyari muka. Enggak dong. Jadi kebetulan hari Rabu Kamis itu kita nggak ada host. Langsung kena ternyata. Jadi emang gue pengen jadi salah satu gue tanya Kanina tuh nggak pasti salah satu gue pengen gondrong tuh. Nah Kanina sempet ngomong lu mirip Azov deh gondrong keren gitu. Gue kayak anjir gue disandingin sama dibilang keren mirip sama Kak Azov gitu. Yang nanti dimana bos saya keren. keren banget. Cakep. Tapi beneran gue tahu Kak Azov tuh udah lama banget. Nah, Jadi- kalau lu lu mau Enggak gini. Jadi gue bukan kenal ya. Gue tuh tahu aja tuh waktu lu main stripping screenplay waktu masih SMP. SMP. Nah, terus gue kan termasuk orang yang suka ngelihat perkembangan pemain-pemain muda ya. Jadi di situ ada Ari ya. Ada Mawar ya. Mawar. Terus nggak boleh senyum. Ada lain-lainnya. Lo tuh kalau menurut gue ya, lo termasuk orang yang improve secara stabil. Karena lo tipe orang yang push the limit. Kalau gue lihat tuh. Jadi lo misalnya ada satu karakter atau apa, lo pengen mencapai itu. Kalau gue lo nggak mau cenayangin gue. Kalau gue Kak. Thank you Kak. Ya gue pernah lihat gitu. Wah ini bagus banget, perubahan itu cepet banget gitu. Maksudnya karena dia mau belajar. Nah kekurangan kita tuh kadang-kadang sama pemain-pemain yang masih muda tuh Nggak mau belajar. kalau udah dapat duit, Iya Siapa? benar. Ini gue? Enggak Nah, pemain-pemain yang lain. kalau udah dapat duit tuh suka malas buat belajar, padahal salah gitu. Iya betul. Karena saingan makin banyak, terus apa ya, yang secara udah gak enak nih. jadi banyak produser banyak pilihan untuk nggak memakai dia. Iya. Jadi gimana caranya kita harus membuat unique selling point kita tuh lebih bagus, lebih dilihat sama produser. Intinya di entertain itu attitude nomor 1 kan. Iya benar. tapi semuanya itu. Semuanya sih bukan entertain juga, tapi semuanya itu attitude number 1. Attitude nomor 1. Kepake apalagi di dunia keaktoran. Iya. Itu benar-benar penting banget karena kalau masalah bakat itu masih bisa kita asah, Yes. tapi kalau udah attitude dari awal udah jelek itu Itu udah red akan- flag buat orang lain. Ya, kita baik-baik aja dijelekin. Karena syuting curhat net. Karena syutingan gini kan kadang omongannya mulut ke mulut. Iya betul. Kru bisa ngomongin si A ke teman-teman yang lain. Kalau di Bisa lokasi tuh ngomongin- tembok bisa ngomong. Iya, Iya kan? iya ibaratnya gitu tembok Kayak bisa ngomong. Lo sendiri lo ngomongin orang itu bisa nyampe tuh kemana-mana. Oh, Anet sering ngomongnya sendiri. Nggak ada lagi tembok dia ngomong sama tembok. Sering monolog. Iya. Iya kayak no. Apa sih Net? Ini ada pertanyaan lagi dari penonton bayaran. Iya. Kalau misalkan ada judul Lu bisa dari mana sih? Di sini kan kita nggak lihat. emang agak abu-abu Oh ya. iya, ada tuh itu. Ada di sana. Dikit
itu. Dikit tuh, kecil tuh. Bukan, agak kanan dikit, agak kanan. Itu mah Sini nih yang di benar. Tuh kan. Nah, muka lo no. Tuh. Ntar abis ini dilingkarin merah ya mukanya. Kayak penampakan dong. Kalau misalnya lo dapet peran biopik, lo pengen jadi apa? Wah, ini menarik banget nih. Waduh, gue nggak pernah kepikiran lagi gue pengen jadi siapa. Belum siapin ya? Belum. Pulang lagi apa gimana? Apa nanti gue abis sholat subuh gue datang lagi ya? Nah, Kalau abis sholat subuh gue siap tuh jawabannya apa. Video call Kebetulan aja kita nanti. udah pulang ke rumah kita masing-masing guys. Video call direkam ya. Video call. What about biopic about my father? Ngomong-ngomong, enggak belum. Terus jadi kenapa harus bokap lu sendiri? Karena yang pertama gue yatim, bokap gue udah lama meninggal. Nah, gue tuh gue tahu bokap gue bukan dari apa yang gue lihat, tapi apa yang gue dengar, cerita-cerita dari orang, dari nyokap, dari kakak, dari keluarga-keluarga yang lain gitu. Nah, nggak tahu nih, baru muncul jawabannya. Kayaknya gue tertarik untuk memerankan bokap gue. Gue pengen tahu bagaimana cara bokap gue memandang hidup dari perspektif dia. Bagaimana cara dia survive terhadap apa yang dia hadapi dari perspektif dia, dari point of view dia gitu. Dan itu yang buat gue tertarik untuk memerankan sosok ayah sendiri. Bagus sih, keren. Bagus. Buat penulis tolong tulisin ya. Dan bokapnya juga belum. Enggak dikenal Apa? sama penulis. Iya. Apa mau nanya bokap gue? Agak dark jokes gitu ya. Emang di mana tempat? Bagus. Masuk ya? Apa gitu lalu? Ada kasus sekarang jokesnya. Thank you. Astagfirullahaladzim. Diam aja nggak apa-apa, 10 detik nggak apa-apa. Nanya dong. Ya apa ini pokoknya malam ini sesi Kak Asaf tuh keluar dari sisi dia ya. Ngobrol nanya. Karena narasumbernya kena gitu, pas sama Nyambung gue, gitu ya? Nyambung. Syuting yang paling seneng syuting apa? Kan tadi udah. Kan Itu kan udah. pertama tuh ya. Itu juga. Ini itu pertanyaan awal nih. Lu lagi kemana tadi? Baru bangun. Bangun kayak gini. Oh, kalau mau gue cerita boleh. Gue waktu itu tahun lalu gue dapet series dia berangkat dari novel yang cukup terkenal juga. Dari dia basicnya dari alternate universe cerita Twitter. Nah, judulnya Dikta dan Hukum. Dan itu menurut gue karakternya sangat menarik untuk gue bedah karena yang pertama itu gue pertama kali jadi anak kuliahan, anak hukum. Terus anak yang pendiam ternyata dia punya penyakit yang ada di dalam tubuhnya yang nggak pernah dia kasih tahu ke orang-orang di sekitar dia gitu, kecuali mamanya gitu. Jadi ya gimana gue interact sama gue selalu dapat lawan main beberapa kali yang umurnya lebih tua Jauh dari gue, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun gitu. Nah, contohnya kayak Kak Prilly sama Wilona. Itu mereka kan range umurnya rada jauh sama gue. Lebih tua siapa ya? Lebih tua gue. Enggak dong, lebih tua enggak dong. Gue 21 tahun ini. Oh, oke. Gue 21 tahun ini kan. Oh, oke. Beda setahun sama gua. Mata lu. Lu 20 ya? Gua 20. Dia 20. Depul aku. Salim gua dong lu. Oh iya. Seru. Oh iya. Apa? Oh iya apa? Pengen disutradarai sama siapa? Oh iya. Oke. Pertanyaan titipan nih. Titipan. Keren banget. Siapa nganterin itu? Ini kan pos ya. Oke, gue pengen dulu udah pernah tapi pas gue masih kecil, tapi sekarang gue pengen lagi itu sama Om Joko Anwar. Oke. Dulu gue pernah teater sama. Iya. Bikin jatuh. Nah kan. Ini nih. Itu penonton lagi pakai headset. Entak badan. Gue waktu itu sempat satu teater musikal sama Om Joko yang ngedirect. Terus gue pengen juga sama director yang namanya cukup berlalu lalang di sosial media kita. Gue hampir semuanya gue pengen karena mereka masing-masing punya karakter tersendiri Punya dalam taste-nya ngedirect, masing-masing punya juga. taste sendiri. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang paling menarik untuk gue pelajari gitu. Karena
di satu sisi gue juga suka directing. Gue pengen jadi director. Oke. Gitu. Sebenarnya sutradara siapa aja kayaknya banyak banget deh. Hampir semua sutradara mungkin gue akan tertarik untuk bermain Pengen. bareng gitu. Gak apa-apa 10 detik lagi aja Dium. Oke, gue mau nanya deh. Iya dong, gantian dong. Si mau ditanya dari tadi. Dia saya bingung, dia di calling ngapain. Iya, gue mau nanya. Kak Armin, Kak Manjay. Joy, Robert. Tadi Joy, sekarang Robert. Siapa Kak? Joy. Kak Joy, Anet, Kak Zof. Hah? Apa ketakutan terbesar kalian dalam hidup? Aduh. Nah, lu ngiringin kita semua cerita. Keblek. Boleh dijawab Kak? Aku yang sama. Dari sana dulu. Lagu sedih itu. Ya silakan guys. Gua suka banget nanya itu sih, ketakutan terbesar dalam hidup. Ketakutan orang dalam hidup. Silakan dijawab. Kalau gue ya, kalau gue di saat gue udah gak berguna lagi buat orang sekitar gue. Ya, karena gue gak tau ya, gue dulu ngerasa kayak ketika kita mencari goals tuh, misalkan materi ya, kita udah mencari materi, udah segala macam, misalkan kita udah ada di titik udah stable gitu, terus apa lagi? Iya betul. Itu gue pernah satu malam gue mikir gini, gue syuting, gue udah dapet apa yang gue pengenin, terus kok gue nggak bahagia ya? Nah itu, kok kenapa gue nggak bahagia ya? Apa ya bahagia gue? Ternyata gue coba untuk nyenengin orang tua gue dan segala macam, dan di saat apa yang gue udah lakuin ke orang lain, terus orang lain tuh bahagia, ternyata tuh gue bahagia. Bahagia. Oke. Jadi ternyata tuh kebahagiaan gue adalah ketika gue bisa membahagiakan orang lain. Iya. Itu sih. Iya. Wow. Mantap, bagus banget jawabannya. Inspiratif banget maksudnya. Nggak, kalau gue bukan ngikut tapi emang dari dulu juga kayak tujuan hidup gue juga gitu. Gue kayak pengen tetap berguna buat orang. Jadi ketakutan gue juga itu di saat gue udah nggak berguna untuk keluarga, untuk teman, untuk orang, ya gue kayak nggak punya apalagi kebahagiaan yang ada di dalam diri gue apalagi. Jadi kayak itu ketakutan gue di saat gue udah nggak berguna bagi orang lain. Oke. Sama. Kan gue bilang tadi pas dia ngomong gue bilang sama. Aduh, sama. Kalau gue yang duluan ngomong juga gue ngomong gitu. Manjay. Jangan sama nih, jangan sama. Awas kalau sama nih. Nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama. Nggak sama. Jangan sama. Sama itu juga sih, sama itu juga sih ketakutan. Belum. Cengengesan. Dia harus ada musik. sama itu juga sih ketakutan gue, yang salah satunya juga gue takut nyesel, misalnya kayak gue belum sempat ngomong ke almarhum bokap gue nggak pernah. Oh, lo yatim juga? Yatim juga. Dulu gue kayak nggak pernah ngomong I love you sama dia atau apa, tapi dia meninggal dan kayak kata-kata gitu, kayak gue nggak nyeselnya di saat gue nggak bisa. Tadi kita udah tersentuh loh. Gue tuh nggak bisa, gue tuh emang gitu. Garing. Gue tuh nggak bisa kayak memperlihatkan kesedihan, maaf ya. Jadi gue larinya jadi bagi. Kalau gue pegang. Wah ya sih. Berasa banget mah. Kok gak Di saat lo nggak bisa menyampaikan ke orang, terlambat sih intinya. Di saat lo terlambat untuk mengungkapin perasaan lo. Ketakutan lo adalah lo takut tidak bisa, lo takut orang lain tidak bisa merasakan apa yang lo kasih. Iya. Lebih tepat. Itu juga. Oke. Beda. Jangan sama nih. mikir lagi. Apa mau kayak gue tadi soal subuh dulu? Habis subuh baru dikabarin lagi. Mikir lagi nih. Tidak, Armin dulu. Iya, amin dulu deh. Lihat ke kamera. Oh. Gede banget lagi. Gede banget. Lo harus sedih. Bukannya, Kak? Harus sedih. Dia kan takut. Bisa THR ya turun. Terus bentar lagi. Ketakutan terbesar. Takut nggak bisa bareng anak istri. Nah, Itu aja. Cari istri lagi. Ini penonton bayaran kita rada kurang ajar. Lo lebih panjang dong biar gue bisa. Itu doang singkatnya. Enggak, kalau gue sih Beda. enggak, kalau gue lebih takut ke apa ya?
seluruh panca indera gue nggak bakal. Gitu nggak benar sih, nggak apa-apa. Bener. Boleh. Seluruh panca indera bener. Bagus lagi Bagus jawabannya. Paling box sih. Emang orang seni gini. Panca indera penciuman, pernapasan. Pernah itu? Iya. Pernapas? Iya. Pernapasan gue. Penciuman. Oke. Jadi Emang penciuman itu mulut apa hidung? Hidung. Terus kalau mulut apa? Cium. Ciuman menurut mah. Kalau lo sendiri Jil apa ketakutan terbesar lo? Sebenarnya template pasti sama jawabannya, sama jawaban Kak Azov, jawaban Anda, jawaban Kak Armin, Kak Joy juga gue sama semua jawabannya pasti. Tapi ada satu lagi yang gue takuti adalah gue takut salah satu ketakutan terbesar gue adalah gue takut merasa puas. Karena inner kita ketika kita sudah merasa puas akan sesuatu hal, kita malah jadinya nggak ada minat itu lagi. Kayak gue takut gue ada di titik dimana gue puas menjadi aktor gitu. Jadi ketika gue puas, hal yang gue lakukan adalah takutnya malah menjadi meremehkan orang lain yang sedang dalam pencarian mungkin gitu kan. Terus jadi menggampangkan segala cara, menggampangkan segala metode orang kayak teori lu apa sih gitu. Itu menurut gue ketika gue di titik itu adalah titik dimana gue puas berarti sama apa yang gue sudah kerjakan dan gue jalankan gitu. Nah itulah kenapa itu ketakutan terbesar gue, takut ngerasa puas akan sesuatu yang sedang gue kerjakan. Jadi gue nggak mau sampai gue, kalau bisa sampai gue tua nanti, sampai gue berumur, sampai gue mati, gue nggak bisa ngerasa puas sama apa yang gue kerjakan. Karena ketika kita masih merasa belum puas, kita pasti akan terus mau belajar, kita pasti akan terus mau terbuka sama orang lain. Iya betul. Udah saya. Kenapa lempar ke gua ya? Lu dong. Ilmunya. Oke, jadi itulah tadi. Kenapa jadi kayak wawancara ya? Ayo dong. Ya itulah pemirsa. Ya gitu konsepnya. Jadi gitu tadi kita ada ngobrol-ngobrol sama Agilito. Lagi dong. Berapa kali? Ya, gue nian nih sampai gue tidur. Ntar gue pulang. Neng. Kalau perjalanan gue jadi sedih gini. Jadi gitu tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal entertain, kerjaan, sampai ke kehidupan pun kita bahas tadi sama Agil. Terima kasih, semoga pembahasan kita malam ini bermanfaat. Bermanfaat buat kalian yang nonton. Dan ya cukup sampai sini ya kita ngobrol teman-teman. Selamat sahur, jangan lupa sahur. Dan selamat berpuasa semuanya. Berpuasa. Sekali lagi terima kasih Agil. Terima kasih udah nempatin waktu ke Ide Garasi. Makasih juga wejangan-wejangannya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Bye bye. Selamat berpuasa.